Negeri ini butuh sejuta ruh yang hidup di atas keberanian nalar yang benar. Melawan kebohongan publikasi yang murtad pada akademik. Melawan publikasi tahyul bangsa lain tentang kita yang memandang dengan telapak kakinya. Cermati ini. Headline salah satu media massa. Universitas Nalanda membuka kembali lembaran sejarah tempat nenek moyang kita berkuliah di India. Benarkah? Universitas Nalanda didirikan pada abad ke-5 oleh dinasti Gupta, berjarak 72 km dari kota Patna, ibu kota negara bagian Bihar. Universitas tertua yang pernah didirikan di dunia. Universitas Nalanda pada zamannya dinamai Nalanda Mahavihara, Great Nalanda Monastery, mengalami kejayaan hampir 800 tahun lamanya, yakni dari 427 m 1197 m. Kebesaran Universitas Nalanda ditandai dengan banyaknya pelajar yang berasal dari luar negeri datang untuk menimba ilmu, tak terkecuali pelajar dari Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Itu publikasi media massa, benarkah? Publikasi di atas adalah salah satu dari sejuta tahyul bangsa lain tentang leluhur kita, lalu kita mengamini dan ikut menyebarkannya. Perhatikan ini. Catatan Tiongkok tentang Nusantara yang membuktikan Nusantara adalah awal dan pusatnya pembelajaran Dharma. Huining, perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa 664-668 m untuk menerjemahkan sebuah sutra Tetang, Sevarga, dibantu pakar Jawa yang bernama Jenana Badra. Ising atau Yijing pada 671 m berangkat dari Guangzhou. Setelah berlayar selama 20 hari, dia mendarat di Fosi, Pulau Suvarnadvipa. Ising atau Yijing, salah satu dari 3 peziarah terkenal dari Tiongkok pendahulunya adalah Fa Xian dan Xuanzang. Yijing diantar oleh Raja ke Moloyo, Melayu, tinggal selama 2 bulan, dari sana dia berangkat ke Jeca, Kedah 671 m. Setelah dari Kedah ke Nalanda, lalu kembali untuk kedua kalinya ke Melayu menetap selama 4 tahun, menurutnya Nalanda sudah jadi bagian dari Sili Fosi, Moloyo. Ising atau Yijing, ia tinggal selama 6 bulan di Palembang dan 2 bulan di Moloyo, Melayu ke India pada tahun 671 dan setelah itu tinggal di sini selama 10 tahun 685 sampai 695 m. Di sini di Suvarnadvipa, dia bertemu Dajin, yang menitipkan sutra dan sastra sebanyak 10 jilid del pada 695 m. Yijing pulang disambut oleh Wu Zetian, dia membawa 400 teks kitab, 500.000 sloka, dan peta lokasi Vajrasana. Dalam buku Nanhai Jigui Neifa Zuan, kiriman catatan praktik Buddha Dharma, menyebut di wilayah kekuasaan Fosi ada pusat pendidikan Dharma orang India Selatan sebut Suvarnadvipa kini bernama Sumatera. Di Pulau Suvarnadvipa, di Fosi tempat mempelajari Pancavitya yang mencakup pelajaran tata bahasa, pengobatan, logika, seni, keterampilan kerajinan dan ilmu mengelola batin yang dalam bahasa Melayu setempat disebut Tapo, dan yang lebih tinggi lagi disebut Betara. Ising atau Yijing tinggal selama 6 bulan untuk belajar Sabdavitya, atau tata bahasa Sanskerta tidak di India. Ising atau Yijing, beliau bahkan merekomendasikan jika biksu ingin ke Nalanda, baiknya belajar dahulu di Sriwijaya. Prasasti Nalanda Copperplate abad 9 m yang ditemukan di Vihara I Nalanda di India, Raja Pala dengan keturunan dinasti Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Sumatera, membangun Nalanda demi kepentingan pengembangan pusatnya pendidikan di Suvarnadvipa, Nusantara kini Indonesia. Universitas Pusat Pendidikan, Dharmik di Kanva, bernama Dharmapala. Lebih dahulu ada dari Nalanda, lokasi di Minanga Kanva, Kampar situs Muara Takus, di sini ditemukan artefak bukti pernah berdiri komplek besar yang sudah berjalan lebih 14 abad lalu sebelum Masehi. Situs Muara Takus tidak berdasar pada salah satu dari 2 agama India karena di sini pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar yang mendasari tumbuhnya 3 agama di sana, Dharma, Dharmik, Nusantara, the initial philosophy of monotheism, Hyang Widi Tunggal, before the Samawi religion came. Dan kita berkewajiban mengembalikan sejarah benar negeri ini. Pertanyaan.
Apa yang menjadi kesamaan, prinsip dasar utama tiga ajaran besar di India juga Tibet? Dari mana sumber falsafah utama itu berasal dan berawal? Dan jika pada ajaran asli Nusantara terdapat kata Dharma, apakah falsafah ajaran ini diimpor dari luar? Cermati ini. Kata Dharma umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai kata yang ditafsirkan menjadi hukum, kadang disebut dengan moralitas dharmik. Dharmik berasal dari kata dasar der yang berarti memelihara, menegakkan, mempertahankan, melindungi, yang dalam kata sifat mendapat imbuhan melekat dengan manusianya. Dalam bahasa secara kontekstual di seluruh filsafat India, dharma mengimplikasikan pada pengertian agama. Dharma disajikan sebagai konsep sentral yang digunakan untuk menjelaskan kebenaran yang lebih tinggi atau realitas tertinggi dari alam semesta. Istilah dharma adalah istilah spiritual dan religius yang dominan ada di India, yang berarti kewajiban orang benar atau jalan saleh apapun, dalam pengertian umum istilah itu. Antonim dari dharma adalah adharma, yang berarti tidak alami atau tidak bermoral. 4 kategori dharma dalam Abhidhamma Theravada adalah 1. Cita, pikiran, kesadaran. 2. Cetasika, faktor mental, peristiwa mental, mentalitas terkait, ada 52 jenis. 3. Rupa, kejadian fisik, bentuk material, 28 jenis. 4. Nibbana, kepunahan, lenyapnya. Dharma ini tanpa syarat, tidak muncul atau lenyap karena interaksi kausal. Ada 3 macam dharma dalam Mahayana. 1. Dharma tertinggi dari semua, Sarvesu Anutara, yaitu nirvana. 2. Sarana untuk mencapai nirvana, nirvana prapti upaya, yaitu jalan mulia berunsur 8 Aryastasga Marga. 3. Semua kata-kata baik, subhasita, kata-kata jujur, satya vacana, jalan mulia berunsur 8. Menurut pemikir klasik Madhyamaka, semua fenomena, dharma adalah kosong, sunya, dari alam. Substansi atau esensi, svabhava, yang memberi mereka, solid dan mandiri, keberadaan, karena mereka saling bergantung muncul. Tetapi kekosongan ini sendiri juga kosong, ia tidak memiliki eksistensinya sendiri, juga tidak mengacu pada realitas transendental yang melampaui atau di atas realitas fenomenal. Dalam filsafat Jainism, dharma adalah sikap tanpa kekerasan, tidak sombong, mardava, dikenal sebagai dasalaksana atau 10 indikator pemurnian spiritual. Dalam Srimatam, Mimamsa, dharma adalah tindakan yang diperintahkan oleh Veda, melalui bagian-bagian perintahnya dan yang kondusif bagi kebahagiaan semua makhluk. Tuhan Yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Selanjutnya, dalam catatan perjalanan Xuanzang atau Hiuen Xiang, Fahian juga El Sing atau Yijing 671 mengabarkan bahwa Svarnadvipa adalah tempat mempelajari dharma di lokasi matahari tanpa bayang. Raja Pala keturunan dinasti Shailendra Balaputra Dewa dari Sumatera, membangun Nalada demi kepentingan pengembangan pusatnya pendidikan di Nusantara, yaitu Dharmapala. Dapunta Hyang adalah salah satu dari nama tokoh pembawa falsafah Dharma, setelah Sariputra, Dharmakirti juga Atisa Tibet. Keluar Nusantara, juga ke India dari Minangkabau dengan kapal besar Pancalang, sebelum dan sesudah Masehi. Situs Muara Takus, di sini pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama, Dharma, yang kini masih tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Jadi, semua situs juga ajaran asli di Nusantara tidak berdasar pada salah satu dari 2 agama India. Tapi, falsafah yang kini masih tergambar di situs Borobudur juga terekam di ajaran asli Nusantara. Adalah yang mendasari tumbuhnya 3 agama di sana, Dharma. Catatan perjalanan Xuanzang atau Hiuen Xiang, seorang biarawan Cina yang melakukan perjalanan ke berbagai negara tahun 602 sampai 664 m. Tafsir yang terpublikasi terhadap catatan apapun, selalu harus tidak Nusantara Indonesia terdahulu. Perhatikan apa yang dicatat Xuanzang atau Hiuen Xiang. Negara Kiao Sang Mi Kausambi. Catatan, Kausambi, Kiao Sang Mi, telah diidentifikasi dengan Kosambi Nagar, sebuah desa tua di Jumna,
sekitar 30 mil dari Allahabad. Tafsir Cunningham. Benarkah? Negara ini wilayahnya sekitar 6.000 li dan ibu kotanya seluas sekitar 30 li. Tanah ini terkenal dengan produktivitasnya sangat luar biasa, beras dan tebu berlimpah, iklimnya sangat panas. Di dalam kota ada sebuah istana tua, ada vihara besar setinggi 60 kaki, di dalamnya adalah sosok patung yang diukir dari kayu cendana, yang di atasnya adalah kanopi batu. Sekitar 100 langkah ke timur ada tanda-tanda bekas ritual, juga rute berjalan dan ada tempat duduk para pemimpin acara yang telah dinobatkan. Dari sisi ini dan tidak jauh, ada sumur yang digunakan oleh Tathagata dan pemandian. Sumur masih memiliki air di dalamnya, tetapi rumah itu telah lama hancur. Di dalam kota, di sudut tenggara ada tempat tinggal tua, yang hanya ada reruntuhannya. Ini adalah rumah Goshira Kyusilo, sang bangsawan. Di tengah adalah tempat suci, dan sebuah stupa sekitar 200 kaki tingginya. Di sini Tathagata selama beberapa tahun mengajarkan hukum Dharma. Di sebelah tenggara, Sangharama, di atas menara berlantai 2, ada kamar batu bata tua tempat tinggal Vasubandhu Bodhisattva. Di ruangan ini ia menyusun Vidyamatrasidi Sastra, Wei Chilun, yang dimaksudkan untuk menyangkal prinsip-prinsip non-original. Di sebelah timur Sangharama, di tengah-tengah hutan Amra, ada tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiau. Di sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam naga yang berbisa. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini, tetapi ini adalah tradisi tempat itu, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Di sebelah timur laut tempat tinggal naga adalah hutan yang luas. Setelah melewati sekitar 700 li, kami menyeberangi sungai dan menuju ke utara. Kami tiba di kota Kiase Pulau Kasapura. Kota ini sekitar 10 li di wilayahnya, penghuninya kaya dan bahagia. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari dan juga stupa rambut dan kuku. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang dinding pondasinya saja ada. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Hukum Sakaya menjadi punah. Ini akan menjadi negara terakhir di mana ia akan bertahan. Oleh karena itu dari yang tertinggi ke yang terendah semua yang memasuki perbatasan negara ini. Perhatikan ini. Kata kunci guna klarifikasi di mana lokasi yang dimaksud Xuanzang atau Hiwenxiang dalam catatan perjalanannya. Naga, Dharmapala, hukum Sakaya, kayu cendana, tembok fondasi tua Sangharama. Tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Dharmapala 670–580 SM lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Savarnatvipa. Dia adalah murid Dharmadasa, menjadi kepala sekolah di Nalada. Dia adalah guru Dharmakirti. Di relief dasar Borobudur tertulis literasi kata Mahecakya, berarti berkuasa besar atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cakya adalah Caka, Sakaya. Kaum Saka leluhur Dapunta Hyang. Ising atau Yijing menulis bahwa ia mengunjungi suatu tempat pusat pendidikan agama di Savarnatvipa, Pulau Sumatera yang berada di Equinox, garis Katulistiwa pada tahun 671 m. Tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Ini adalah garis Equinox, garis Katulistiwa. Dan garis Equinox, matahari tepat di atas kepala saat bayangan tubuh tidak ada itu berada di situs Muara Takus, Kampar Riau, Sumatera, Indonesia. Juga penjelasan semua hal di atas oleh Xuanzang, berada di sini. Keterangan di atas adalah bukti ajaran Dharma original berasal dan berawal dari Nusantara Indonesia. Jadi, adalah tidak tepat jika catatan sejarah saat ini menulis bahwa kerajaan pra-Islam juga situs-situsnya berasal dan menganut ajaran yang terlahir di India. Tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara Indonesia dan yang terekam sempurna di Bali adalah dharmik original yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Hindu, Buddha, Jaina, by Santosaba.